Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuria Kadarsi, saya dari TI 2019C akan menjelaskan mengenai tab layout modul 5 pada praktikum pemrograman aplikasi bergerak. Langsung saja, yang pertama saya memilih activity dengan template yang sudah disediakan. Saya memilih template empty activity untuk mempermudah pengaturan tata letak dan pemberian nama sebuah project. Kemudian saya memberikan nama pada project tersebut, yaitu NIM saya 2019-081001, nama, CTN, dan modul 5. Kemudian penyimpanan lokasinya sudah saya tentukan, yaitu di sini. Kemudian pemilihan bahasanya itu bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk SDK-nya minimumnya itu KitKat Android 4.0 dan API 19. Kemudian di sini saya membuat beberapa file. Yang pertama ada file tab1.java, yang kedua ada tab2.java, kemudian activity tab1.xml dan activity tab2.xml. Di sini saya membuat tab1.java dengan memberikan isi, yaitu paragraf, di mana paragraf ini menjelaskan tentang sejarah Universitas Kuningan dengan memberikan tipe data string untuk variabel strUnif. Kemudian pemanggilannya itu sebelumnya saya memberikan juga pemanggilan untuk test view yang akan tersambung nanti dengan yang telah disimpan test view-nya di dalam activity tab1.xml, yaitu dengan memberi nama tv. Pemanggilannya itu yang pertama membuat metode onCreate, di mana metode ini sebagai callback yang merupakan pertama kali project dibuat untuk memanggil parameter setIntenState pada objek bundle. Kemudian untuk pemanggilannya dan penghubungnya itu di sini ada setContentView r.layout activity tab1 untuk mensinkronkan activity tab1 ini dengan tab1 di Java ini. Kemudian text view-nya, TP-nya diambil dari ID atau nama ID-nya, kemudian disambungkan dengan nama str.unif. Lalu text view tersebut akan menampilkan str.unif dengan kode program seperti ini, tv.setText dalam kurung strunif. Selanjutnya tab 2, yaitu saya mengkombinasikan tab layout ini dengan autocomplete dan list view, di mana isinya adalah data fakultas dan data prodi. Yang pertama saya membuat data fakultas dulu, yaitu menggunakan menggunakan tipe data string dengan metode array, itu dengan diberi nama string data file. Terdapat terdapat 4 array yang terdiri dari array ke-0, yaitu Fakultas Ekonomi, array ke-1 yaitu Fakultas Kehutanan, array ke-2 yaitu Fakultas Ilmu Komputer, array ke-3 yaitu Fakultas Hukum, dan array ke-4 yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya membuat lagi untuk data prodi Fkom, itu dengan nama string data prodi Ilkom. Untuk data prodi Ekonomi, saya memberi nama string data prodi Ekonomi string data prodi Eko. Kemudian untuk prodi Kehutanan saya memberikan nama string data prodi Kehut. Kemudian untuk prodi Hukum saya memberikan nama string data prodi Hukum. Yang terakhir untuk data prodi FKIP saya memberikan nama string data prodi FKIP.
Selanjutnya adalah toolbox edit. Pada tab 2 .java ini saya beri nama LV, lalu saya membuat metode onCreate untuk menyambungkan antara tab 2 ini dengan activity underscore tab 2, yaitu dengan kode program set content view r.layout activity tab 2. Untuk AC, di sini saya AC adalah nama dari toolbox autocomplete text view. AC tersebut akan terhubung ketika terhubung dengan nama data autocomplete yang merupakan ID pada activity tab 2. Pada asset nanti atau nama autocomplete ini terhubung juga kepada text watcher, merupakan implement dari text watcher yang ada di sini. Kemudian agar mendapatkan list atau drop item align untuk text watcher ini untuk dapat mengakses simple drop down item align pada toolbox autocomplete yang diambil dari data fakultas. Kemudian membuat metode pilih fakultas dengan percabangan atau sebuah kondisi jika dengan memberikan nama dulu dengan memberikan variabel tampung str data fakultas yang diambil dari yang telah dipilih menggunakan autocomplete. Kemudian jika tampung data fak itu dipilihnya string data fak pada array ke-0, maka akan tampil prodi dengan nama string data prod echo. Namun jika tampung data fak memilih string data fak dengan array ke-1, maka akan tampil prodi dengan nama-nama dari string data prod keyword dan seterusnya hingga data string data fak array ke-4 akan menampilkan string data prod fcap. Metode tampil prodi ini isinya yaitu memberikan nama judul pada list view-nya, yaitu data program studi Universitas Kuningan. Lalu ada percabangan di mana jika tampung str data faknya kosong atau tidak dipilih, maka akan memunculkan pesan atau TOS dengan tulisan data fakultas harus diisi. Ya, kemudian selanjutnya adalah activity underscore tab 1, yaitu layout yang menampilkan data tab 1 .java yang tadi. Di sini adalah yang pertama saya membuat linear layout atau tampilan layout yang bisa dikatakan statis, yaitu dengan secara vertikal. Lalu menambahkan text view yang ini dengan teks sejarah Universitas Kuningan, ukuran teksnya 20, kemudian tekstilnya bold atau tebal, marginnya atau jaraknya atas kanan kiri 10. Kemudian image view yang ini adalah dengan ID image view dengan saya ambil dari file @drawable logo Unico, yaitu yang di sini, yang ini.
di file drivable logo underscore info.png. Kemudian untuk test view-nya lagi, untuk data str.unif yang tadi saya masukkan di sini dengan margin 20, kemudian metodenya itu justify atau rata kanan kiri. Activity tab 2 ini saya tetap masih menggunakan linear layout. Kemudian untuk yang pertama itu adalah text view. Ini text view dengan nama Fakultas dan Program Studi, lalu di bawahnya Universitas Kuningan, dengan enter memberikan kode program enter Universitas Kuningan. Kemudian untuk ukuran tulisannya itu 20 dengan stylenya tebal dan marginnya 15. Kemudian untuk yang kedua itu auto complete text view, dimana memberikan ID dengan nama data auto complete, kemudian paddingnya 20, untuk lebarnya fill parent berdasarkan web content dengan tingginya itu web content berdasarkan objek yang dimasukkan. Kemudian completion thresholdnya atau memasukkannya 3 huruf. Lalu untuk tulisannya itu autocomplete nama, ketik nama fakultas dan marginnya 20. Kemudian ada edit text, di mana edit text ini menampilkan data list view dengan ID data list view. Kemudian ketika diklik pilih fakultas, kemudian tidak berfokus pada metode tekanan. Kemudian untuk pinnya itu list view, pilih nama program studi dan marginnya 20. Kemudian layoutnya kemudian untuk test view ini mungkin saya salah, saya tidak jadi memasukkan karena saya tidak bisa. Untuk text view yang terakhir saya tidak jadi memasukkannya karena saya mungkin sulit ya. Untuk text view yang terakhir maaf, ini tidak jadi ditambahkan. Kemudian pada activity menu XML ini merupakan tampilan untuk navigasi atau tab dengan nama tab host, dimana menggunakan layout linear layout. Lalu ada tab widget. Tab widget ini untuk pemindahan tab 1 dan tab 2. Kemudian untuk frame-nya, frame layout-nya tab content, diberi nama tab content. Selanjutnya itu main activity.java. Di sini maaf ini tertutup. Main activity ini terhubung pada activity underscore main yang merupakan tab host. Kemudian pada tab pertama, tab host yang pertama itu universitas, diberi nama universitas yang dihubungkan pada tab 1.class. Yang kedua, tab host yang kedua itu fakultas dan prodi dengan diberi nama fakultas dan prodi yang dihubungkan pada tab 2. Kemudian di sini adalah method setMethod untuk memberikan
memberikan icon, dan untuk menghubungkan tab satu dengan tab lain. Kemudian pada Android Manifest ini saya memasukkan aktivitas Android tab 1 dan tab 2 untuk menampilkan tab 1 dan tab 2. Lalu di sini saya menambahkan yaitu Android-nya full screen dengan kode program item name Android menu full screen, kemudian judul Windows title yang ini, modul 5 tab ini dihilangkan dengan kode item name Windows title true. Lalu ini adalah tampilan ketika di run. Yang pertama ini tampilan awal ketika di run, yaitu menampilkan tab 1 dengan berisi sejarah, text view sejarah Universitas Kuningan, image, lalu text view lagi. Kemudian tab 2 ini berisi nama fakultas dan prodi studi Universitas Kuningan, lalu ada autocomplete list view dan list view untuk nama program studi, autocomplete list view untuk nama fakultas, dan list view untuk toolbox list view untuk nama program studi. Ini adalah ketika memasukkan 3 huruf ILM akan muncul Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Komputer, yang dimana mengandung 3 huruf tersebut. Lalu diklik Fakultas Ilmu Komputer, kemudian ketika diklik list view-nya akan memunculkan data program studi Universitas Kuningan sebagai berikut. Lalu kemudian memilih, yang kedua adalah memilih echo atau memasukkan 3 huruf echo, akan muncul list view-nya Fakultas Ekonomi. Kemudian diklik dan memilih prodinya, akan muncul data program studi untuk Fakultas Ekonomi. Kemudian pilih selanjutnya, ini adalah ketika ditulis kata fakultas akan muncul semua yang berhubungan dengan fakultas, yang mengandung kata fakultas. Saya memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian akan ketika saya mengklik list view, toolbox list view-nya akan muncul program studi escape, itu sebagai berikut. Kemudian saya pilih Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian presentasi dari saya, penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.